mendengarkan itu, Neng. Kita pernah mendengarkan itu, Teh. Kita pernah memperdengarkan Fatihah kita, Kang, kepada guru, ustadz dan ustadzah kita, sehingga kita tahu persis apa dan bagaimana cara mengucapkan huruf H, Dha, Ghain dari lisan guru kita, yang didapat dari lisan gurunya, yang didapat lagi dari guru-gurunya sampai sahabat Rasulullah, terus sampai ke Nabi kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, baru kita lihat bagaimana maknanya. Allah memulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini saya mau langsung catatan hal yang penting menarik. Allah memulai, kalau di terjemahnya kita akan mengatakan begini. Segala puji bagi Allah penguasa alam. Lihat, kalau seandainya bacanya salah, Torek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan pakai ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah kita baca, maka bukan segala puji bagi Allah penguasa alam, tapi segala puji bagi Allah yang menjadi sumber penyakit. Alamin pakai ain, penguasa alam. Semesta ini jagat raya punyanya Allah. Tapi kalau alamin, Allah jadi sumber penyakit. Lihat maknanya. Rusak gak tuh? Cuma beda A dengan A. Cuma perbedaan A dengan A. Makanya penting banget bagaimana kemudian baca kita. Allah mengatakan Alhamdulillah. Yang pantas dipuji cuma Allah. Yang pantas kemudian kita angkat-angkat cuma Allah. Karena semua pujian terhadap manusia palsu. Dengarkan baik-baik. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan pujian selain Allah palsu. Kalau ada orang memuji kita, buang jauh-jauh. Apa sebabnya? Karena dia memuji kita sebab dia nggak tahu apa aib kita. Saya ulang. Pujian bagi Allah adalah the real pujian. Yang pujian paling nyata. Adapun nama manusia, Masya Allah Ustaz, hebatnya. Masa udah kemudian hafizul Quran, udah hafal hadis. Itu bohong. Makna bohong apa? Bukan dia berbohong, tapi sesungguhnya saya yang berbohong. Kenapa berbohong? Dia nggak tahu bagaimana aib saya sebenarnya. Kalaulah hari ini Thorik dan teman-teman semuanya tahu bagaimana aib saya, maka niscaya kita nggak akan hadir di malam hari ini. Kenapa? Ya, Pak Ustadznya kayak gitu. Ustadznya lah ngelakuin hal yang nggak pantas, ustadznya ngelakuin hal yang buruk, al-maksiat dan lain sebagainya. Maka alhamdulillahi Rabbil Alamin, tolong garis bawahi, apabila kita memuji orang lain dan pujian itu membuat orang lain jadi celaka alias jadi sombong, maka kita ikut terlibat dalam dosanya. Saya ulang, kalau kita memuji orang lain dengan pujian yang berlebihan sehingga orang itu jadi orang yang sombong, maka kita ikut terlibat di dalam permasalahan, di dalam kemaksiatan tersebut. Contoh misalnya, kita sebutkan misalnya ada orang namanya Thorik Eman Swantri. Ini Swantri dari kata santri, tapi pakai thought, namanya Swantri. Nah, ini kalau kita bilang, Masya Allah, Thorik artinya jalan, iman artinya keimanan, santri artinya orang nyantri banget. Masya Allah, ini orang yang hebat, Thorik, ini orang yang iman. Kita bilang ke semua orang, Thorik orang yang mulia, Thorik orang yang hebat. Kita sampaikan. Lama-lama Thorik selalu pengen ngerasa di atasnya orang. Akhirnya ngerasa, iya bener gue hebat. Iya benar gue nggak punya aib. Iya benar gue ini mulia. Nah, lalu kemudian Thorik sudah mulai sombong. Bulan depan dia ngaku jadi nabi. Allah karim. Ternyata ngaku jadi nabi. Maka gue ikut dosa. Kenapa? Karena terlalu tinggi ngangkat Thorik. Maka puji seperti biasa. Masya Allah Thorik. Jenggotnya bikin gemes banget. Nah, segitu aja deh. Yang biasa aja. Nggak usah berlebihan. Makanya saya sampaikan, kalau memuji sekali dalam satu jumpa ada cukup. Kita jumpa tuh sama orang, kita puji dia sekali saja, itu sudah cukup. Jangan sampai berulang-ulang. Cukup misalnya kata, Masya Allah, ukhti, ente kurusan banget hari ini. Itu udah cukup, walaupun itu bohong. Dan kita jangan sampai, Masya Allah, ente sekarang kenapa kurusan gini, terus dietnya berhasil nih. Akhirnya walhasil kita banyak hal yang kita lakukan, tapi kemudian tidak sesuai dengan apa yang
kita puji terhadap orang tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Apa bedanya Rahman? Apa bedanya Rahim? Makanya ada sakinah, mawaddah, warahmah. Satu kata dengan Rahman. Kalau Rahman, kasih sayang Allah general. Bisa buat orang beriman, bisa buat orang-orang yang nggak beriman. Orang yang beriman, Allah kasih sayangnya, ada ketenangan, Allah kasih rezekinya. Orang yang nggak beriman sama Allah, bahkan nggak menyembah Allah, bahkan nggak menyembah semua Tuhan alias ateis, maka kemudian orang ini pun masih dikasih rezeki sama Allah. Masih dikasih sehat, kalau dia kerja masih dikasih kenikmatan, ada rezeki harta, ada rezeki kesehatan. Allah kasih dia, itu namanya Rahman. Itu namanya apa? Rahman. Rahman juga bisa maknanya adalah rezeki yang dikasih dunia dan akhirat. Itu namanya Rahman. Rahman, rezeki yang Allah kasih, ada yang dikasih dunia dan ada yang juga dikasih di akhirat. Bisa dunia, bisa akhirat. Itu namanya Rahman. Siapa aja bisa. Rahman. Orang-orang yang beriman, Allah kasihkan kenikmatan dia di dunia. Allah kasih juga kenikmatan di akhirat. Tapi Rahim, itu adalah kenikmatan khusus cuma buat orang-orang beriman. Bisa jadi ada orang-orang yang di dunia, dia kemudian nggak mendapatkan fasilitas dunia yang lengkap. Biasa aja tinggalnya di kampung, kemana-mana kemudian masih jalan kaki naik sepeda. Tapi Allah udah janji, surganya Allah yang luasnya selangit dan bumi ini jauh lebih luas lagi surganya Allah, yang di dalamnya jauh lebih indah, keindahannya nggak pernah terbayang, keindahannya nggak pernah kita lihat, indahannya nggak pernah kemudian kita saksikan, maka itu namanya sifat Ar-Rahim. Khusus buat orang-orang yang beriman. Kalau Rahman nggak beriman dikasih. Makanya kalau berkeluarga, para bunda, para teteh, sifat sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau mawaddah, warahmah, ada sakinah artinya ketenangan kita. Ada mawaddah warahmah, itu artinya adalah kita siap dengan kelebihan-kelebihan pasangan kita, mawaddah. Warahmah, kita juga siap dengan segala kekurangan-kekurangannya. Jadi Rahman sifatnya meluas. Makanya Rahman sifatnya luas. Makanya Ustaz, kenapa sih orang yang zalim di muka bumi ini, kenapa kemudian masih dikasih sama dia kenikmatan, dikasih jabatan, sampai kemudian dia bisa menzalim? Itu namanya rahmannya Allah. Bisa jadi Allah kasihkan dia kebaikan di dunia karena Allah pengen hantam sehabis-habisnya nanti di akhirat. Allah pengen habisi, Allah pengen sikat dia, bersihin dia nanti kemudian di akhiratnya Allah. Makanya di dunia biar puas-puasin deh, puas-puasin. Sama kayak kita kalau ngomong sama teman, lu puas-puasin tuh sekarang, puas-puasin. Lu mau mabok, lu mau minum-minum, tanti giliran masuk lu mulai agak umur lu mulai bertambah, mulai kumpul penyakit di sana, mulai jantung rusak, mulai kemudian badan lu habis digerogotin. Kayak gitu kurang lebih. Ya, orang pakai narkoba awalnya nikmat, ngefly, asik, tapi kemudian lama-kelamaan jantungnya kena, ginjalnya kena, lo kemudian harus cuci darah dan segala macamnya. Ketika orang masuk masa-masa menikmati hidupnya, usia 40 tahun, dia sudah berkumpul dengan istrinya, dengan anak-anaknya, berlibur. Tapi ternyata dia sudah sibuk dengan penyakitnya. Apa sebabnya? Dia udah dipuasin dulu. Makanya teman-teman tolong pegang. Apa hikmah dari Ar-Rahman Ar-Rahim? Siapa orang yang sudah menghabisi masa sulitnya, masa susahnya, maka yang tersisa adalah kebahagiaannya. Yang tersisa adalah kebahagiaannya. Jadi kalau kita di masa muda kita, mulai dari kita SMP, SMA, atau sekarang ini, kita habisi jatah sulit kita. Kita bangun ikut kajian, lalu kemudian kita cari nafkah, kita kuliah, habis itu kita kerja, mana lagi kumpul ada komunitas soleh, kita ikut sama mereka, kita ngelatih kalian, kita olahraga, kita terus kumpul sama orang-orang soleh, terus kita ikut pengajiannya, kumpul lagi kita olahraga dan lain sebagainya, sampai kemudian kita ngerasa capek banget. Nanti yang tersisa kita udah tinggal santainya. Kenapa? Allah buka pintu rezeki kita luas. Allah buka kemudian dengan keluarga kita. Udah ada hasilnya.
Udah ada hasilnya. Maka yang harus diingat teman-teman adalah siapa orang yang menghabiskan jatah waktunya dalam kesulitannya, maka yang tersisa adalah kebahagiaannya. Saya bikin analisa gini teman-teman. Kalau Allah kasih kesulitan itu 100 misalnya ya, 100 poin buat kita. Lalu kita habiskan kesulitan itu langsung. Maka kan yang tersisa adalah 100 poin senangnya. Makanya ada orang, ya Allah, ente kok rumahnya kecil, mobil nggak punya, tapi sama anak masih bisa guling-gulingan bercanda gitu loh. Sama anak masih bisa naik kuda-kudaan gitu loh. Sama istri masih bisa cubit-cubitan gitu loh. Masih bisa suap-suapan. Sementara ada orang yang rumahnya besar, sama anak dia nggak pernah pegang tuh, karena dia berangkat anak tidur pulang tidur. Sama istri dia nggak pernah tuh ada romantisme, karena hubungan dia sama istri ada hubungan transfer saja. Butuh apa? Nih aku transfer. Butuh apa? Aku transfer. Yang penting kamu jangan cerewet, yang penting kamu jangan banyak omong, udah diem aja urusin anaknya. Jadi urusan dia dengan keluarga hanya urusan materi saja. Kasihan. Makanya nggak masuk ke dalamnya adalah sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang menguasai atau yang kemudian nanti pada hari pembalasan semuanya akan terhitung. Nggak ada yang bisa kemudian terlewat dari apa yang sudah dilakukan di dunia ini. Antum nggak usah khawatir. Ingat ya, nggak perlu kita setiap ngelakuin kesolehan harus diucapin terima kasih dan dipuji sama orang. Nggak perlu, karena ada Maliki Yaumiddin. Selesai. Nggak perlu kalau kita hafal Quran cerita sama orang-orang. Nggak perlu kalau ente ngaji ba'da subuh cerita ke orang-orang. Nggak perlu kalau kemudian ente tahajud kemudian cerita sama orang-orang. Nggak perlu kemudian lagi tuh sujud, tahajud, terus posting di Instagram. Ya Allah, sujud ini sangat. Ya Allah, ya Karim. Yang posting itu di Instagram yang manfaat, yang lucu-lucu, yang senang-senang, yang orang ketawa. Yang orang tuh happy ngeliat postingan kita. Yang orang tuh manfaat. Alhamdulillah, oh ngeliat ini manfaat Ustaz. Ya lucu banget Ustaz anaknya, ya lucu banget ini Ustaz. Nah, jangan yang kemudian membuat kita punya amal soleh hilang. Jangan. Antum tahajud mah tahajud aja. Baca Quran aja. Kalau mau ngasih nasihat, kasih nasihat. Teman-teman jangan lupa ya, baca surah Al-Muluk sebelum tidur. Oke, that's it. Itu bagus. Tapi nggak usah, teman-teman jangan lupa ya, baca Al-Muluk malam ini. Ini aku udah baca 3 kali. Ngapain nanti kemudian ngasih pengumuman? Gue nggak pengen tahu lu udah baca mau nggak baca. Tapi kalau ngasih nasihat orang lain, it's okay. Selama kita melakukan terhadap nasihat tersebut. Maliki Yaumiddin, para kawan, para akhwat, teman-teman semuanya. Maka kalimat Maliki Yaumiddin, Allah yang kemudian menguasai pembalasan apapun yang kita lakukan. Orang nggak ngargain kita, nggak perlu. Apa yang dihargai? Emang mau dihargain berapa? Orang kita menjelaskan sedetail-detailnya tentang diri kita. Kalau orang benci sama kita, tetap aja dia benci sama kita. Jangankan saya, jangankan ente, jangankan anti. Sekelas Rasulullah pun masih dihujat, masih dicaci, masih dimaki. Maka yuk dari sini. Ustaz, saya ikut 1 hari 1 juz. Ustaz, saya ikut 1 hari 1 surah. Sudah 1 hari setengah juz. 1 hari 1 halaman. Terserah. Nah, lalu bagaimana? Yuk istiqomahin. Istiqomah. Nggak usah minta dipuji sama orang tua. Pak, aku udah loh 1 hari 1 juz. Nggak usah minta dipuji daripada kemudian kita punya komunitas ini gue udah aktif. Nggak usah. Kita ada di komunitas bukan karena komunitasnya, tetapi kita ada di komunitas karena pengen memperbaiki diri kita. Jadi kalau ada misalnya saya bergabung sebagai kemudian pembina di suatu komunitas, orang yang harus dicurigai adalah saya. Apakah saya menjadi lebih baik atau tidak? Yang harus dicurigai dari kemudian komunitas ini adalah bukan komunitasnya. Pasti baik, ada Qur'annya, ada tadaburnya. Tapi saya yang masuk di dalamnya. Gue nih kumpul sama orang-orang yang baca Quran. Gue ada perubahannya. Gue jadi lebih baik nggak? Maliki Yaumiddin. Ternyata, alhamdulillah, gue makin rutin baca Quran. Gue makin seneng kemudian ngedengerin tentang bedah Al-Quran, tafsir Quran. Gue mau cari, Ustadz kalau ngebedah Quran, kapan aja? Oh, teman-teman bisa ikut di hari Selasa, malam Rabu. Oh, sekarang udah sampai surat apa Ustadz? Itu udah 30 surah. Ayo kita ikut. Terus. Tadinya makin seneng cuma baca. Sekarang jadi seneng maknanya. Awalnya tadinya cuma sekedar baca. Lama-lama seneng baca beberapa surat. Lama-lama pengen ngafal beberapa surat. Ustadz, saya senang banget surah Yusuf.
Ustaz saya senang banget surah Maryam, Ustaz saya senang banget surat Al-Muluk, saya senang banget surat Al-Qalam, saya senang banget surat Al-Ma'arij, surat Al-Qiyamah. Saya pengen ngafalin, Ustaz saya udah hafal 10 ayat nih, Masya Allah. Wahakadha. Jadi Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, harusnya nggak perlu nunggu balasan pujian dari manusia, nggak perlu kemudian menunjukkan bahwa kita sangat aktif di komunitas ini, di komunitas itu. Nah. Yang kita butuhkan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ganjaran terbaik dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini yang kemudian dimaksud. Fawal hasil, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'bud, kalau diberhentikan, kalau dilanjutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini paketan korek. Allah yang kita sembah, Allah juga yang mohon pertolongan. Jangan sampai Allah iyyaka na'budu, kami menyembah Allah, wa iyyaka nasta'in, tapi kita minta tolongnya ke dukun. Kita menjadikan hal-hal di sekitar kita menjadi berhala nih, hati-hati. Jangan-jangan Instagram itu telah menjadi berhala baru buat kita. Kenapa? Karena pagi, siang, malam yang kita pikirkan itu. Jangan-jangan YouTube, jangan-jangan kemudian viewers, jangan-jangan followers, jangan-jangan subscriber, itu menjadi berhala-berhala baru buat kita. Ustaz emang nggak main Instagram? Saya main banget. Tadi habis kita barbel posting-postingan tuh. Kita main golf posting-postingan. Cuman yang lucu-lucu ya. Tapi saya nggak pernah ngelihat mau berapa yang nonton, mau berapa followersnya, mau berapa media sosial sekadar untuk menyambung silaturahim dan menginformasikan. Nih ada kajian sini, yuk ikut yuk. Nih ada kemudian gue bedah Quran di sini, ikut yuk. Yuk ada liqa di hadis arba'in. Ini ada tentang tauhid. Yuk nih saya mengisi tentang adabul mufrad Imam Bukhari. Yang mau ikut nih linknya. Yang mau ikut nih ayo DM ke kajian-kajiannya. Itu sosial. Maka kemudian jangan jadikan kanan kiri kita menjadi berhala. Kendaraan kita jadi berhala buat kita. Kalau nggak ada kendaraan itu, rasa-rasanya kita nggak bisa bergerak. Jangan sampai bahkan cewek dan cowok, lu kemudian hal-hal yang menjadi calon istri, baru calon suami, jadi berhala baru. Kalau bukan sama dia, maka lebih baik aku bunuh diri. Kalau bukan sama dia, maka lebih baik aku minum racun. Kalau bukan sama dia, lebih baik aku sudahi kehidupan ini. Wah, mengerikan sekali. Maka kemudian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita nyembah dan kepada Allah mohon pertolongan. Caranya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong sama Allah lewat salat, lewat sabar. Minta tolong sama Allah lewat salat, lewat sabar. Makanya nggak ada ibadah yang paling banyak kayak sholat. Puasa Ramadan wajibnya sekali setahun. Zakat fitrah wajibnya sekali setahun. Apalagi? Coba, haji wajibnya sekali setahun. Seumur hidup malah. Allah Akbar. Tapi sholat wajibnya sehari 5 kali. Dan masih ada jeda di antara sholat-sholat tersebut, qabliyah dan ba'diyahnya. Bahkan di antara waktu yang panjang, subuh ke zuhur ada duha, isya ke subuh ada tahajud, dan seterusnya. Maka minta tolonglah lewat sholat. Kenapa Allah bikin sholat banyak? Karena Allah tahu kita pun banyak bikin kesalahan, agar kita bisa menemukan halte taubat kita kepada Allah, supaya kita bisa transit di setiap pemberhentian yang bisa nge-charge kebaikan-kebaikan kita. Saya ulang. Kenapa Allah bikin banyak sholat di setiap harinya? Karena Allah tahu setiap harinya kita punya banyak kesalahan dan kekhilafan. Makanya Allah bikinin halte-halte di mana setiap pemberhentian itu membuat kita nge-charging lagi, nge-charge lagi, meningkatin kualitas iman kita lagi. Ya Allah, malam kita ternyata ngelakuin hal yang buruk, yang dosa. Allah udah tungguin siapa orang yang ngelakuin maksiat malam, aku buka tangan aku untuk terima tobat dia nanti di waktu pagi. Ditungguin sama Allah. Kalau ada orang bermaksiat di waktu pagi dan siang, Allah tungguin di waktu malam. Kalau dia mau tobat, aku terima tobatnya. Allahu Akbar.
Innallaha basata yadahu fil lail liyatuba musii'an nahar. Aku bentangkan tanganku, taubat kalian aku terima. Buat mereka-mereka yang maksiat di waktu pagi, di waktu siang, malamnya udah Allah tungguin. Kalau malam, paginya sudah Allah tungguin. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama Allah. Saya mohon. Makanya bawa semua segala sesuatu lewat sholatnya. Saya tolong ingatkan diri saya dan kita semuanya. Maka kalau seandainya kita sibuk dengan komunitas dakwah, lalu ternyata nggak membuat kita sholat lebih di awal waktu dan berjamaah, maka ada yang salah sama ente lakuin tersebut. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang katanya soleh, tapi ternyata sholat di awal waktu dan berjamaah kita terbengkalai, berarti dipertanyakan, apakah kita yang salah gaulnya, atau mereka yang nggak layak diberikan juluk orang saleh. Kalau seandainya kemudian kita kumpul, katanya ini adalah pergerakan dakwah, katanya ini adalah pergerakan sunnah, katanya ini adalah pergerakan Quran, tapi sholat kita makin tercecer, subuh di waktu duha, zuhur di waktu asar, maghrib mepet isya, isya udah tipis banget sama subuh. Maka kalau itu terjadi, ada masalah sama ini gerak. Karena sejatinya di setiap pergerakan ada keberkahan. Maka berkah yang nyata adalah pada sholat. Sholat kita cakep apa enggak? Kalau sholat kita bagus, kalau sholat kita cakep, maka dengan izin Allah, alhamdulillah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keringanan dalam setiap kita melangkah, maka ini yang disebut dengan barokah. Ini yang disebut dengan barokah. Jadi sholat, cara kita meminta tolong kepada Allah terhadap setiap kesulitan yang kita hadapi. Jadi kalau ada orang sibuk terhadap aktivitasnya, harusnya dia akan lebih bagus sholatnya. Di tengah-tengah kesibukannya ada zuhur, dia sholat, dia minta sama Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Ya Allah, mudahin urusan kita, istiqomahin, bimbing untuk selalu ibadah, ingat kepadamu. Dikit-dikit lagi kita sholat, ketemu lagi, kita baca lagi, Rabbi ufirli warhamni. Ya Allah, ampuni kita, sayangi kita, angkat derajat kita. Dan kita mohon itu semuanya. Maka ukurannya adalah sholat. Ukurannya adalah sholat. Ukurannya adalah sholat. Sebab sholat, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang. Sholat itu tiang, bro. Kalau lu bikin rumah, tiangnya nggak kuat, gak akan bisa bangun itu rumah. Kalau kita bikin rumah, tiangnya rapuh, paling bertahan cuma sebulan, paling bertahan cuma 3 bulan. Makanya ada orang yang kemudian senang banget, dia bertobat kepada Allah, habis itu langsung hilang lagi. Kenapa sebabnya? Karena dia pondasinya. Ada kawan kita yang lagi senang ngaji terus, ternyata pondasinya salah dia dalam membangun. Yang dia bangun langsung atapnya dulu, yang dia bangun langsung pintunya dulu, yang dia bangun langsung jendelanya dulu, yang dia bangun langsung lantai 2. Dia lupa, nggak mikirin pondasinya. Pondasinya adalah tauhid, pondasinya adalah Quran. Ini jadi pondasi utama. Nggak ada ngaji pertama kali harus tauhid Quran, Quran tauhid, tauhid Quran, Quran tauhid. Baru kesananya fikih, tafsir. Kalau baru ngaji langsung ikut fikih, baru nemu haram, lu kan cerita semuanya sama orang. Oh ternyata kalau minum itu harus duduk, kalau berdiri haram. Sementara giliran buka hadis Riyadhus Shalihin, ada riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri. Lah, gimana nih ceritanya? Oh ternyata ada penjelasannya, dan ada peristiwanya, dan ada kejadiannya. Kenapa hal ini dilakukan oleh Nabi, kenapa yang itu tidak dilakukan oleh Nabi. Kalau kita langsung kemudian ngaji fikih, kita akan bilang bahwa teman-teman semuanya, kalau ada orang yang kemudian sholat subuh, lu kemudian tidak menggunakan kunut, maka kemudian dia tidak sah. Yang pakai kunut, kalau seandainya kemudian dia nggak pakai, maka sholatnya tidak sah. Maka cepat sekali mengatakan orang lain nggak sah, cepat sekali mengatakan orang lain zalim. Cepat sekali. Kenapa sebabnya? Antum baru mulai langsung fikih, Pak. Pondasi tauhid nggak dibuat. Tapi kalau pondasi tauhid dibuat, kita akan belajar kayak gini. Oh, ternyata ada pendapat yang mengatakan ini kunut dalam subuh.
Ada juga yang berpendapat tidak berkunut dalam subuh. Keduanya baik-baik saja karena keduanya punya riwayat disebut dengan tanawwu' fil ibadah. Makin dalam ilmunya karena pondasinya cakep. Kalau ente udah bikin pondasinya cakep, sob, jangankan 1 lantai, 2 lantai, bikin hotel 5, 8 lantai berdiri, pondasinya cakep. Bikin apartemen tower berdiri, nggak jatuh karena pondasinya cakep. Kenapa ada orang nggak pernah menghina, nggak pernah mencaci, nggak pernah masuk dalam perdebatan? Karena dia udah tahu pondasinya cakep. Ilmunya dalam. Ilmunya apa? Ilmunya dalam. Seorang ulama, ketika kemudian dia pondasinya bagus, ngelihat semua orang husnudzon. Pak Ustadz, mana yang lebih baik? Ada orang yang pelit banget, orangnya pelit banget, tapi dia rajin sholat. Ada orang yang nggak pernah sholat, tapi dia dermawan. Mana yang bagus? Kalau secara logika jawabannya nggak ada yang bagus. Tapi Ustadz yang kemudian pondasinya bagus, prasangkanya baik, apa kata dia? Kalau orang pelit tapi masih sholat itu bagus. Kenapa? Mudah-mudahan dengan sholatnya bisa ngubah sifat pelitnya. Kalau ada orang dermawan tapi nggak sholat juga masih bagus. Kenapa? Mudah-mudahan dengan kedermawanannya bisa ngubah dia jadi rajin sholat. Jelas? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pondasi utama Allah, tauhid. Pondasi utama Quran. Quran, tauhid, tauhid, Quran, Quran. Pokoknya mixnya gitu aja. Quran, tauhid, tauhid, Quran. Cari apa asma'nya Allah. Apa sifatnya Allah. Biar kita tuh yakin sama Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kita tahu Allah punya sifat qadirun, qudrah. Allah tuh detail sekali dalam memberikan takar-takaran kepada hamba-hambanya akan takdirnya. Jadi nggak akan kena ketukar, bro. Nggak akan kena ketukar, sis. Nggak akan kena ketukar, ikhwah. Bahwa kemudian ada kawan kita diberikan umurnya masih muda, sudah menikah. Itu takarnya Allah, takdirnya Allah. Ada kawan kita di usianya sudah senja, baru menikahnya di usianya yang kemudian sudah enggak muda gitu. Tapi Allah punya takarannya. Allah punya takarannya. Mungkin kalau dikasih duluan akan menjadi orang yang tercerai-berai. Malu dia sama keluarganya dan akan bikin malu keluarganya. Dan seterusnya. Tapi Allah jaga itu. Makanya Allah paham banget sama kadar kita. Dokter kita pribadi aja tahu bagaimana riwayat kesehatan kita. Teman kita bisa tahu apa favorit kita. Istri saya bisa ngerti apa yang kemudian mau dibuat untuk sarapan, makan siang, makan malam. Ngerti gimana santri-santri doyanannya apa. Ini kalau saya di pesantren, Umi bisa tahu, oh ini doyannya tempe, ini doyannya kangkung, ini doyannya ayam. Dia paham, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kita jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang lurus, yaitu adalah dinul Islam, agama Islam. Nah, terakhir ini adalah permohonan doa ya. Jadi kalau kita berdoa harus dua. Pertama, doalah kita keistiqomahan, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, mintalah perlindungan. Jadi kalau doa selalu pakai dua model. Pertama, mintalah kebaikan-kebaikan, bermohonlah perlindungan daripada hal-hal yang buruk. Minta sama Allah keistiqomahan. Baca, Allahumma a'inni ala dzikrika. Baca, ya Allah bimbing saya terus untuk selalu ingat kepadamu ya Rabb. Nggak gampang kemudian saya goyah, balik lagi ke maksiat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Baca ini. Ya Allah, jangan kau cabut hidayah yang udah kau tanamkan di hati kami. Yang udah enak-enak kita duduk di kajian, yang udah nyaman-nyaman kita di masjid, kepleset lagi. Jadi nggak duduk ke masjid, kena lagi sama khamr, kena lagi sama judi. Udah enak-enak kita di posisi udah menikah, kepleset lagi, kena zina lagi, selingkuh lagi, al-iyadzubillah. Nah, makanya baca itu. Kita mau minta kebaikan sekaligus minta perlindungan. Makanya Allah bilang ihdina sama ghairil maghdubi alaihim. Maka kita minta itu. Saya pikir ini sekelumit mengenai suratul Fatihah. Monggo silahkan sebagai pengantar ini jika ada 1, 2 dan seterusnya daripada pertanyaan kita bisa berdiskusi. Saya pikir itu, silahkan Pak.
Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Anda Ya, sendiri nggak nyadar bahwa kalau Al-Fatihah itu sedalam itu, Ustaz. Kalau kita ibaratnya ditarik itu bisa ujung ke ujungnya tuh jauh, Ustaz, Masya Allah. Nah, teman-teman, mungkin tadi di awal udah dikasih tahu kalau ada yang mau nanya, tafadol. Kalau ada yang mau sharing, tafadol. Insya Allah udah di kasih tahu sama Kak Aida tadi gimana cara untuk bertanya ya. Nah, Ustadz, sambil nunggu yang mau nanya nih, Ustadz. ya. Nah, Ustadznya hilang. Oke. Mohon maaf lahir batin. Oh, nggak apa-apa, Ustadz. Masya Allah. Ustadz, kalau tadi kan Ustadz bilang tadi apa namanya, kalau misalnya yang jangan langsung masalah fikih, kan langsung kayak apa, judge gitu, Ustadz. Nah, itu kita bagi yang menemukan teman kita yang seperti itu gimana, Ustadz? Yang anak baru hijrah langsung fikih, langsung tazir dan kawan-kawannya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kalau kita ketemu sama orang yang sejenis demikian, maka ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Nomor satu, jangan komentari dulu. Karena orang kalau seneng ngomong, seneng berdebat, diladenin, makin doyan, makin doyan, makin doyan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau memang lisannya kompor, suka ngomporin, makin kita ladenin kayak bensin, makin senang. Ibu-ibu kalau udah jeng-jeng, tahu nggak, tetangga sebelah itu tiap malam disamperin sama cowok, terus bolak-balik dia ganti-ganti mobil, padahal dia naik Grab kan, ya wajar aja ya, ganti-ganti mobil gitu. Tapi karena udah julid, makin diginiin, makin kita bilang, oh iya bener, iya ya, makin jadi. Maka nomor satu, kalau ada orang sahabat kita tiba-tiba nggak ngerti ilmu, ngomongin masalah halal dan haram, ngomongin masalah syubhat dan kemudian kafir, maka diamkan aja, diamin aja, sampai kemudian dia bertanya sama kita, baru kita jawab. Artinya gini deh, kalau seandainya kita dalam satu majelis dengan dia, lalu kemudian dia cerita segala macamnya, maka kita diamin aja, karena dia lagi senang ngomong. Tapi ketika dia udah selesai bicara, udah selesai ngomong, maka kemudian sampaikan dengan lembut, bro, bahwa kemudian fikih itu bukan cuma satu pintu. Bukan melulu dalam fikih itu halal dan haram. Di fikih itu juga ada yang namanya mubah, juga ada yang namanya sunnah. Jadi ada yang harus dikerjakan, ada yang memang dikasih pilihan, boleh dikerjakan, boleh enggak. Jadi selalu aja. Jadi kalau misalnya kemudian ada seseorang, lalu kemudian dia datang di waktu sholat, lalu kemudian ente menemukan dia, lalu kemudian ketika sholatnya dia tidak di awal waktu, atau kemudian ketika dia sholat masih nggak berjamaah, jangan diomelin, Pak. Jangan diharam-haramin. Dia udah sholat, alhamdulillah. Ini kan sama kayak orang perang antara kunut dan nggak kunut. Orang sholat pakai kunut, lu sholat apa nggak pakai kunut? Kata yang seneng yang mana? Yang nggak sholat. Kata yang nggak sholat, untung gua nggak sholat. Akhirnya untung malah yang nggak sholat, karena yang sholat berantem. Nah, ini yang kemudian ingin disampaikan. Jadi teman-teman semuanya, kalau ketemu sama yang lagi vokal banget, biarkan dulu. Sampai apinya sudah hilang, baru kita kemudian tampilkan. Gini ya, kalau di dalam masalah sholat, Rasulullah tuh memberikan pilihan. Boleh tangannya diangkat sampai ke telinga, boleh di tangan angkatnya sampai ke bahu. Gitu, Pak. Jadi nggak usah bertengkar. Insya Allah boleh. Oke, gitu. Nah, kalau dalam keadaan lagi berkobar-kobar, nah, karena memang adalah hal-hal yang terjadi sama kita, Torik dan teman-teman semuanya, orang kalau lagi demen banget sama sesuatu, cerewetnya Masya Allah, cerewet banget. Anak kita gimana sih? Jadi kalau ada orang cerewet, emang masih kelasnya anak-anak. Anak-anak gimana sih coba dah? Anak-anak kalau misalkan contoh, Rik, anak-anak diajak ke hotel terus berenang. Apa yang dibilang sama anak-anak pulang? Nenek, kakek, teman-teman yang ceritain, aku tuh dari hotel, ada tempat berenangnya, terus kemudian ada hewan-hewannya, terus aku ngeliat, dia cerewet banget. Dan dia akan bilang, hotel ini paling bagus, yang lain nggak bagus. Karena dia belum pernah ke hotel yang lain. Kalau orang yang dewasa gimana? Malu nyebutin dari hotel, norak lu. Dari hotel aja. Nangkep nggak? Paham ya? Orang anak kecil,
Itu kalau dari mana, wah berisik banget, berisik disampaikan. Maka orang yang berisik dia masih anak kecil. Emang baru dapat, baru tahu hotel itu doang. Baru tahu hotel A, dia belum tahu hotel B, belum tahu hotel bintang 5, belum tahu. Yang dia ngerti hotel keren tuh punya kolam renang, dia belum paham. Masih ada yang punya jacuzzi, masih ada yang kolam renangnya outdoor indoor, bahkan kolam renangnya 3 lantai, lu nyelam keluar di basement. Banyak banget macam-macam gitu. Jadi nomor 1, biarkan apinya padam dulu. Udah selesai, baru kemudian kita diskusi dengan cara yang baik. Kedua, kalau dia posting dengan sesuatu yang buruk, jangan balas postingannya. Nggak usah komen, semakin dikomenin makin bangga dia. Dan kedua, 3 ya, teman-teman nggak usah kejebak ya sama Instagram, nggak usah jebak sama media sosial. Instagram, Facebook, media sosial, YouTube. Orang-orang yang kemudian viewersnya banyak, jumlahnya banyak, itu ada tempatnya buat bayar. Bisa dibakar. Nggak percaya, coba tanyain. Coba tanya, Rick, mau Rick lebih paham. Ada orang-orang yang bikin perusahaan, tugasnya cuma nambahin followers. Ngangkat doang. Dan itu berbayar, teman-teman. Saya baru tadi malam, Rick. Tadi malam. Hari apa ya? Hari Sabtu. Kemarin berarti ya. Hari Sabtu. Saya ketemu secara langsung sama orang. Karena dia ikut ngaji sama saya. Sama orang, saya tanya, ente kerjaannya apa? Saya perusahaannya enforcement. Apaan tuh kerjaan ente? Kalau ada perusahaan pengen brandnya itu laku, pengen dilihat banyak orang, itu kita bisa buat kayak gitu. Maksudnya, jadi brand ini kalau dijual di posting bisa dilihat oleh 1 juta orang, bisa dilihat oleh 10 juta orang, terserah dia maunya berapa. Itu bisa diatur. Terus saya tanya, apakah YouTube juga ente ngebuka? Iya, jelas dia bilang. Ente mau ditonton berapa orang? Mau ditonton 1 juta, 2 juta? Itu bisa. Jadi perlu dibakar, dia bilang. Dan itu mahal bayarnya. Ada yang kemudian 35 juta. Ada yang satu perusahaan, kata dia, itu naruh duit, ngebooking 1.200.000.000 untuk dia jadi marketingnya dia selama berapa bulan. Jadi nggak usah tertipu sama viewers banyak, nggak usah kemudian tertipu sama segala macamnya, tetapi yang pengen kita sampaikan adalah bagaimana kemudian jangan jadikan media sosial jadi membuat kita bermusuhan, tapi harus menyambung silaturahim. Kira-kira sebegitu, Pak. Nah, alhamdulillah ada dari sister yang berbeda 2 jam kalau nyetir Noma alias di Bandung, mau nanya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Maaf sekali kalau pertanyaannya terkesan tidak baik. Ini dari Kak Amelia Sari. Tapi saya ingin bertanya, kenapa ya Ustaz Allah memberikan kita kesusahan sebelum kesenangan? Maksudnya seperti kalau tidak mau bersusah di dunia, nanti akan bisa di akhirat. Kalau mau tidak mau disiksa di akhirat, harus bersusah payah di dunia. Maaf Ustaz, saya hanya tiba-tiba terpikiran itu. Kenapa kesannya Allah memberikan kita hidup untuk tersiksa entah di dunia atau di akhirat? Tafadhol Ustaz. Kalau Allah, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau berkehendak, Allah bisa bikin semua orang beriman. Tapi Allah punya sifat namanya Al-Hakim. Allah yang maha adil. Yang maha adil itu bukan hanya sekedar ini baik atau buruk. Allah bikin keseimbangan. Bikin semuanya balance. Lihat, perhatikan. Kenapa Allah bikin gak enak dulu baru enak? Torik, kalau kita mau makan yang enak, langsung makan meskipun kita dalam keadaan kenyang, atau lapar dulu baru makan, enakan mana kira-kira? Yang lapar, Ustaz. Iya dong, nasi goreng itu. Mau nggak ada rasanya, mau atau orang nggak enak. Tapi kalau kita udah habis main olahraga, udah lapar, belum makan siang, itu nasi goreng jadi enak. Betul ya? Betul. Apa yang kemudian kita berikan, kita makan, kalau kita lapar tuh nikmat. Kalau kita minum, nggak dalam keadaan haus, minumnya masih biasa. Es teh manis itu masih biasa. Tapi kalau pas kita udah nggak minum karena kita puasa, pas buka puasa, Allahu Akbar, itu es teh manis rasanya menari-nari di lidah kita. Kan, waduh, Masya Allah. Es kelapa, tahu es kelapa? Rick, lu tahu es kelapa kan, Rick? Es kelapa itu kalau di luar bulan Ramadan,
pesonanya biasa aja. Kelapa tuh biasa banget. Beli juga gue biasa aja gitu. Tapi kalau udah masuk bulan Ramadan, yang namanya es kelapa tuh itu udah kayak ratu gitu. Kayak dia, Masya Allah. Kalau kita lewat di pinggir jalan, kayak dia bisa ngomong kayak, Ahmad sini dong, kok nggak godain aku? Gitu. Kayak kelapa kayak akhirnya kegoda juga. Mas beli mas kelapa 2 mas. Jangan lupa pakai sirup mas. Jangan lupa gulanya dipisahin mas. Kita udah coba. Kenapa indah itu kelapa? Karena kita dalam keadaan haus, dahaga. Kenapa kemudian kita bisa tidur nyenyak? Karena kita ngantuk, karena kita ada capeknya. Cobain tidur siang tapi nggak ngantuk, puyeng, betul kan? Kita mau tidur nggak bisa, buktinya kita mau tidur malam, tapi kemudian kita punya calon yang namanya si Fulan, ternyata udah ditikung sama kita punya teman lainnya. Kita malam nggak bisa tidur, kita bilang ya Allah, tega banget sih dia di last minute ngambil jatah gue. Aduh, kita nggak bisa tidur. Pagi-pagi mata kita udah kayak mata panda. Ditanya kenapa mata lu kayak gitu, gue nggak bisa tidur malam. Gue mikirin sih, nah dan seterusnya. Jadi ketidaknikmatan yang Allah kasih untuk merasakan betapa nikmatnya kenikmatan itu sendiri. Saya ulang, ketidaknikmatan yang Allah berikan kepada kita karena supaya kita bisa mengenal dan merasakan nikmat dari kenikmatan itu sendiri. Nikmatnya makan karena lapar, nikmatnya minum karena haus, dan nikmatnya tidur karena kita ngantuk. Nikmatnya ilmu karena kita bodoh. Karena kita nggak punya ilmu. Jadi kalau ada orang ngerasa dirinya bodoh, terus nyari ilmu, cakep jadinya. Tapi karena orang udah ngerasa pinter, nyari ilmu, akhirnya sok minterin orang. Akhirnya ustadznya dinilai. Ustadznya nggak bagus. Ustadznya ceramahnya nggak oke ya. Terus ditanya, emang lu bisa ceramah? Nggak bisa, tapi ustadznya nggak oke. Tuh kan. Orang bodoh jadi nilai. Orang bodoh jadi hakim. Orang kalau datang gimana, Rek? Main gol, terus bilang, mukulnya senyumnya nggak bagus. Ditanya, lu bisa main gol? Ya nggak bisa, gue cuma pengamat. Nah, bisa ngomong lo. Kita juga, nah kira-kira seperti itu. Itu yang Allah bikin. Kenapa, sister? Kenapa, ukhti? Bahwa kemudian itu si orang tersebut. Kenapa kemudian kawan-kawan kita diberikan kesulitan oleh Allah atau diri kita? Karena Allah pengen ngangkat derajat kita dan diberikan kenikmatan supaya kenal betapa indahnya yang Allah ciptakan dan Allah anugerahi dari nikmat-nikmatnya. Gitu. Masya Allah. Tadi salah satu yang aneh tangkap tuh, aneh keinget waktu kalau Ramadan iklan margin, Ustaz, sebelum maghrib. Bener. Kalau udah margin berarti Ramadan. Iya, udah mau maghrib. Nah, tadi ada yang kelewat nih dari Kak Mita Karina nih, yang orang Bandung. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, perkenalkan saya Mita dari Bandung. Kumaha damang? Ya, saya mau bertanya, bagaimana caranya agar bisa sholat khusyuk Ustadz? Karena pada realitanya ketika sedang ada pekerjaan yang banyak atau masalah di kehidupan gitu suka terbawa atau terlintas dalam pikiran, pakai F, Masya Allah. Pikiran kita ketika sholat. Jazakallah Ustadz. Nah, itu gimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sholat, saya pun juga masih belajar, masih jauh daripada khusyuk. Makna khusyuk bukan berarti nggak memikirkan apapun di dalam sholat. Nah, tetapi makna khusyuk, kata Imam An-Nawawi, coba tolong pakai tips ini. Pertama, kalau kita mau sholat, ketika takbiratul ihram, tolong jadikan konsentrasi kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala totalitasnya. Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang pertama ini akan menjadi seolah-olah adalah takbiratul ihram yang terakhir yang kita lakuin. Seolah-olah menjadi sholat yang terakhir. Yang kedua, supaya kemudian kita sholat lebih fokus. Kalau kita bilang khusyuk, PR-nya banyak banget nih khusyuk. Supaya kita punya sholat lebih khusyuk, saya sampaikan, maka sholatlah dengan berjamaah bagi yang laki-laki. Apa sebab? Karena kalau sholat yang kita lakukan dengan berjamaah, catat baik-baik, apabila imam mengucapkan takbir Allahu Akbar,
dan makmum mengucapkan takbir menyusul takbirnya imam, Allahu Akbar, maka malaikat sudah mencatat sholat tersebut. Malaikat udah naik. Jadi kalau kita sholat berjamaah, mungkin nanti ya kalau udah pandemi sudah aman di beberapa tempat, mungkin beberapa masjid komplek kadang buka, kadang tutup. Kalau ada satu orang komplek yang kena COVID, tutup masjidnya, nggak buka gitu. Kadang-kadang buka, kadang-kadang kalau memang sudah kita bisa berjamaah dengan keluarga. Kalau memang masih belum, oke lah. Tapi ingat baik-baik, kalau kita sholat berjamaah dan kita takbir bareng takbirnya imam, maka kemudian kita sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu nanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Gimana kamu lihat hambaku dan kamu tinggalkan hambaku? Aku datang ya Allah, dia dalam keadaan sholat. Aku pergi pun dia dalam keadaan sholat. Maka catat, kata Allah, sholatnya sudah tercatat dalam kitab amal solehnya. Maka ini yang menarik. Jadi yang mau kita pikirkan, fokuskan, nomor satu, bukan khusyuknya dulu. Nomor satu yang pikirkan sholat adalah di awal waktu dan berjamaah. Tapi Ustaz, saya perempuan, kalau gitu di awal waktu Bunda. Kalau gitu di awal waktu Teteh. Kalau kemudian Teteh, kemudian sholat di awal waktu, maka ketika kita Allahu Akbar, maka langsung tercatat oleh malaikat. Maklum, lagi sholat, nyari kunci nggak ketemu-temu, kunci motor. Pas sholat ketemu ada di kantong. La ilaha illallah. Pas lagi sholat, sebelum sholat, kita telepon nih orang, kita WhatsApp nggak dibales-bales. Udahlah gue sholat dulu lah. Pas sholat bunyi tuh handphone. Jadi pikiran kita jadi kacau. Jadi tadi lu buat telepon gak ngangkat, dia buat takbir lu telepon gue. Ada aja yang bikin kita. Tapi itu tidak membatalkan sholat kita. Allah maklumi itu. Allah tahu kalau kita. Karena sebab kenapa? Karena ada setan sama iblis yang menghasut kita. Setan dan iblis tugasnya menjadikan semua yang di luar sholat masuk di dalam sholat. Pekerjaan masuk dalam sholat. Laporan kita buat keuangan jadi masuk dalam sholat. Laporan itu kayak ada di depan kita komputernya, kebaca angka-angkanya itu. Maka kemudian nomor satu, jadikan sholatnya di awal waktu dan berjamaah bagi kita yang laki-laki. Kalau yang perempuan di awal waktu, udah sholat saja yang bagus. Yang ketiga, tolong jadikan bacaan yang kita baca itu harus bersuara, minimal terdengar di telinga kita dan bibir kita bergerak. Itu membantu kita fokus sama kita punya sholat. Jadi kalau kita Allahu Akbar, kita mau baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Tapi hanya telinga kita yang dengar. Nggak usah telinga sebelah kita. Nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Itu kencang banget, sob. Mengganggu banget. Jadi ini tiga hal ini, takbiratul ihramnya bagus, salatnya di awal waktu dan berjamaah. Yang ketiga, bunyinya diperdengarkan, dengarkan di telinga kita, didengarkan kemudian sampai kemudian kita bisa fokus dengan bacaan kita. Ar-Rahman. Percaya deh teman-teman, kalau sholat kita suaranya dibunyiin, kita benar-benar fokus. Walaupun misalnya Allah inginkan 100% dari kekhusyuan, kita bisa dapatlah 20, 30, 60, 70, 80% dengan kita mengeraskan bacaan kita, tapi makna mengeraskan hanya kedengaran ke telinga kita toh. Telinga kita saja. Jangan sampai kedengaran di orang lain. Karena kalau kedengaran orang lain, kita khusyuk, tapi ente gangguin orang lain, jadi malah nggak dicatat sholatnya sebab gangguin orang lain. Kira-kira begitu kan. Nah, Tat, ini tiba-tiba terlintas di kepala aneh, Tat. Kan, atau nggak salah, pernah denger siapa yang ngomong kalau kayak sholat maghrib, isya, kalau sendiri, atau kayak sholat sunat tahajud, itu boleh agak sedikit kuat, sedikit keras itu boleh, Tat. Apa bener, Tat? Betul. Kalau ente sholat sendiri, sholat yang dikeraskan, dijahirkan, meskipun sendiri, di kamar, di kos-kosan, di kontrakan, atau di apartemen, atau di komplek, kita sholatnya di rumah kita, nggak ada lagi orang lain, kita boleh dikeraskan. Seperti kayak kita bacaannya imam, boleh, nggak apa-apa. Apalagi sholat sunnah, tahajud, segala macam, itu boleh. Untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam kemudian kita sholat. Boleh hukumnya, nggak apa-apa, Tarik. Oke, Masya Allah. Nah, ini ada dari Kak Dila Tifa Amanda. Assalamualaikum Ustadz. Ana ingin nanya Ustadz, kenapa ya kalau kita suka cepat-cepat sholat Ustadz? Oh, lagi sholat suka buru-buru.
Karena ingin selesai itu kenapa ya, Sat? Mungkin nggak cuma dia, mungkin sister-sister semua di sini and brother pernah kerasakan sholat tuh ibaratnya kayak wush, cepat gitu. Itu gimana, Sat? Iya, salah satu godaan syaitan yang menjadikan kita dua. Pertama, syaitan akan bikin di luar sholat, masuk dalam sholat. Yang kedua, kita akan bikin sholat kita terburu-buru. Saking terburu-burunya kita sholat, kita sampai lupa rokaatnya berapa. Betul ya? Kita sholat Allahu Akbar, sami Allah, Allah. Pas giliran akhir, ini gua 4 apa 3? 4 apa 3? Secara fikih, ketika ragu kita 3 atau 4 rakaat, ambilnya yang sedikit. Ini saya 3, tapi karena saking buru-burunya, ini 3 apa 4? Alah, 4 lah, ini mah udah 4. Malah kita ngambilnya yang salah. Kenapa? Saking buru-burunya. Maka kemudian bagaimana Ustaz? Syaitan, iblis, mengganggu kita tuh dalam setiap kita sholat. Makanya sebelum sholat bacalah dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dianjurkan sunnah hukumnya sebelum sholat kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Maka kemudian ini untuk mencegah hal-hal yang membuat kita menjadi terburu-buru. Nah, ini satu. Yang kedua, sholat itu nggak akan bisa cepat terburu-buru kalau kita melafalkan sholat kita, bacaannya. Nggak bakalan bisa. Kenapa sebabnya? Karena sholat yang cepat itu yang bacaannya di dalam hati. Saya catat baik-baik nih. Ente kalau sholat cepat, pasti bacanya dalam hati. Nggak mungkin sholatnya baca. Karena kalaupun secepat-cepatnya kita pakai lisan kita, bibir kita, itu masih ada jedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu tetap akan terhitung lama. Yang bikin cepat tuh kalau kita sholat gini. Allahu Akbar. Bismillah. Allah. Sami Allah. Allah. Bibir kita nggak bergetar sama sekali. Itu yang bikin cepat sholatnya. Jadi Farid, yang bikin kita buru-buru sholat karena kita nggak mau melafalkan bacaan Subhana Rabbiyal A'la-nya tuh nggak keluar. Nggak mau keluar yang Rabbil firli warhamni. Nggak keluar. At-tahiyatul mubarakatus itu nggak keluar. Kenapa? Karena kita udah terlalu sibuk. Karena kita udah terlalu pengen cepet-cepet. Nah, makanya tipsnya supaya kita sholat nggak terburu-buru, maka lafalkan bacaan sholatnya. Maka nggak akan terburu-buru. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ini saat ada satu hal yang ini ada salah satu jamaah juga bertanya, tapi sama dia nanya, pernah kejadian gini, kadang-kadang tuh kalau misalnya sholat sunnah kayak tahajud atau ya qiyam, kan kalau ada yang jamaah atau sendiri kadang-kadang ada imam atau yang sholat tuh bawa mushaf itu boleh, Ustaz? Ya, kalau seandainya kemudian kita ingin misalnya menikmati kita punya sholat, ingin berlama-lama kita di dalam sholat, menemukan kenikmatan khusus, kita boleh tuh kemudian memegang mushaf atau kita menggunakan tiang sebagai Quran, lalu kemudian kita baca seperti di Ramadan para imam-imam di masjid menggunakan tiang lalu kemudian baca Quran. Nah, itu karena mungkin ingin membaca bacaan yang panjang. Tapi kalau sudah hafizul Quran kan udah nggak perlu. Nah, tapi saran saya adalah kalau seandainya kemudian kita sholat, bacanya biasa saja. Yang kita hafal aja. Tapi setelah sholat baru baca Qurannya yang banyak. Sebab ada hadis Nabi yang mengatakan, kalau seseorang itu idza qama ila sholah, jika orang itu sholat, lalu ditutup dengan dia baca Quran setelah salam, lalu kemudian dia doa, maka kata Allah, maka aku malu untuk tidak mengabulkannya. Saya ulang, kalau ada orang sholat subuh misalnya, setelah sholat dia zikir, lalu kemudian dia baca Quran, misalkan baca Ar-Rahman aja. Lalu kemudian dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, kata Allah, aku malu jika aku tidak mengabulkannya. Kenapa? Sebab sempurna sudah. Sholat Quran, sholat Quran, sholat Quran. Jadi kalau ditanya bolehnya, masih boleh. Tapi baiknya adalah bacanya tetap biasa aja, supaya nggak repot sama megang, buka, dan tutup Qurannya. Nah, sholatnya biasa aja, bacaannya biasa, misalkan baca surah Ad-Duha, Al-Insyirah, lalu kemudian setelah salam, lalu baru baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Baca sampai selesai tuh. Kalau udah selesai, baru dah kita minta Allahumma ya Allah, mudahin urusan saya ya Rabb, gampangin, rezeki limpahkan, barokahkan, kasih kami keturunan yang soleh dan soleh, dan minta. Nah, itu yang terbaik. Masya Allah. Teman-teman, berhubung ini udah mau di penghujung acara, bentar aku lihat. Ya benar, kayak aku mau apa ya, mau kasih simpulan sedikit apa yang Ustadz udah sharing, Masya Allah banget. Pertama, emang aku jujur baru tahu ternyata Al-Fatihah itu bahasan hari ini aja tuh ibaratnya panjang banget dan luas, dan itu isinya daging semua. Eh, Lebih daging daripada dengerin podcastnya Deddy Corbuzier. Jadi ini lebih keren, lebih lebih Masya Allah. Dan teman-teman, berarti sekarang kita ada punya booster atau punya giroh baru untuk kita upgrade lagi Al-Fatihah kita, lebih disempurnakan lagi, dan kita kalau nggak salah juga rukun sholat. Nah, Ustadz, mungkin sebelum kita closing, ada last statement mungkin, Ustadz, atau mau kita tutup dengan doa atau muhasabah? Mungkin, Ustadz, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup dengan doa, 3 hal yang saya sampaikan. Pertama, ayo, karena Al-Fatihah ini adalah rukun sholat, perbagus bacaannya. Caranya gimana, Ustadz? Tolong cari Ustadz atau guru, perdengarkan Al-Fatihah kita kepada beliau. Sehingga beliau bisa mengkoreksi mana yang harusnya tebal, tipis, mana yang harusnya suaranya atau lafaznya ditenggorokan atau di bibir ataupun di lisan. Jadi kita bisa sempurna kita punya sholat karena asbab disempurnakan oleh orang-orang yang fasih. Yang kedua, Al-Fatihah tidak sekedar kemudian kita baca stok saja, tapi kita dalami. Minimal ada di 2 hal maknanya. Yang pertama, kita yakini yang layak untuk kita puji dan kita syukuri hanya Allah. Yang kedua, yang layak kita sembah hanya Allah, dan Dia yang kita mintai pertolongan, nggak ada yang lain. Tidak ada yang lain, dan tidak ada harapan kepada yang lainnya kecuali hanya Allah. Sebab kalau kita ngelakuin sesuatu karena Allah, Allah akan bikin orang-orang sekitar kita kan senang. Tapi kalau kita ngelakuin supaya orang-orang sekitar kita senang, Allah belum tentu senang. Saya ulang, kalau kita ngelakuin sesuatu karena Allah, Allah akan titipkan di hati orang-orang sekitar kita, pasti akan mayoritas senang sama kita. Tapi kalau kita ngelakuin sesuatu karena manusia, Allah belum tentu senang terhadap apa yang kita lakukan. Yang terakhir adalah bagaimana Al-Fatihah ini menjadi doa. Boleh teman-teman, sebelum membaca Al-Quran, awali dulu dengan Al-Fatihah untuk melatih. Sekaligus menjadi doa. Karena di dalamnya ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, agar kita dikasih keistiqomahan, hidayah, petunjuk. Mari sama-sama kita angkat tangan kita mohon kepada Allah dengan istighfar kita bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 2 kalimat tasbih kita kumandangkan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah. Ya Allah, jadikan kumpul kita di malam hari ini adalah perkumpulan yang Kau berikan barakah. Jadikan perkumpulan kami adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat. La tada'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan kami berkumpul kecuali dosa-dosa kami sudah Kau berikan ampunan. Kesulitan-kesulitan kami Kau berikan kemudahan. Jika ada di antara kami dalam keadaan sakit, Kau berikan mereka kesembuhan dan kesabaran. Allahumma barik lana bi barakatil Qur'an, warhamna bi rahmatil Qur'an, washfa' lana yawmal qiyamati bi syafa'atil Qur'an. Ya Allah, berkahi kami semuanya ya Rabb dengan barakahnya Al-Quran. Rahmati kami dengan rahmatnya Al-Quran. Jadikan Al-Quran yang kami baca, yang kami pelajari, menjadi penolong syafaat bagi kami di dunia, dan menjadi syafaat kami di hadapan-Mu di akhirat nanti. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin.
Ya Allah, Engkau sebaik-baiknya memberi pertolongan. Maka tolonglah kami, ya Allah, tetapkan iman dan Islam kami, jauhkan kami kembali daripada lembah kemaksiatan, ya Allah. Allahumma rzuqna fa innaka khairur razikin, ya Allah, kau sebaik-baiknya pemberi rizki, anugerahi kepada kami rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barakah, rizki yang manfaat dunia dan akhirat. Allahumma innana na'malu ma na'lam fa'allimna ma lam na'lam. Ya Allah, kami hanya mampu mengerjakan apa yang kami faham, maka ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum faham. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, jalan yang hak, yang benar, yang lurus, dan berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa istiqomah di jalan tersebut. Wa arinal batila batilan, tunjukkan pula kepada kami jalan yang batil dan berikan kekuatan kepada kami agar bisa menjauhi sejauh-jauhnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, Torik. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit lebih awal ya. Kalian silahkan lanjutkan apa yang boleh lanjutkan. Saya pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku kasih ke Kak Aida Fitria Dorojatun lagi, ada satu quotes dari Ustadz Ahmad itu yang mungkin bisa kita pakai untuk membuat kita menjadi lebih baik. Ustadz Ahmad pernah bilang waktu di acara New Escape Terang Jakarta, orang yang selalu orang soleh itu orang yang selalu merasa salah itu adalah orang yang soleh. Tapi kalau orang yang selalu merasa soleh itu orang yang salah. Itu aja dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Makasih untuk teman Tadabur udah ngasih aku bisa ketemu kalian, dan mohon maaf kalau ada kesalahan datang dari aku pribadi dan kesalahan dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Aida dilanjutkan lagi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Ustadz Ahmad Hamsani yang udah nyampein materi yang Masya Allah banget ya tadi materinya. Meskipun surat Al-Fatihah ini terlihat surat yang sangat dasar gitu ya, tapi dia tuh punya makna yang kalau kita dalami tuh ternyata luas banget gitu. Dan semoga dengan materi tadabbur dari Al-Fatihah tersebut dapat juga menambahkan rasa cinta dan takwa kita kepada Allah, terutama ketika menghadapnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada Bang Torik nih yang udah memoderatori. Udah nggak ada ya Bang Torik ya? Oh, udah keluar ya. Makasih Bang Torik. Oke, sesi selanjutnya adalah kita foto bersama. Dan untuk yang belum nyalain kamera, boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya biar kita bisa foto bersama. Yang bisa di-tag ke IG. Gitu. Oke, udah semua. Ya, ada pengumuman penting dari kita dari Anajem. Oke, mungkin bisa dibantu Kak Elita untuk dihitung fotonya. Lagi dong Kak, satu lagi dong. Boleh gaya bebas ya, boleh gaya bebas. Oke, udah. Tadi ada dong saking bebasnya. Alhamdulillah. Semoga langsung aja deh. Sebelum kita tutup ada pengumuman penting nih untuk pemenang dari Tadabbur Challenge yang kemarin selama 20 hari udah kita lakukan. Oke, aku serahin ke Kak Elita untuk ngasih tahu pemenangnya siapa. Silakan Kak Elita.
PPT-nya sedang loading. Oh, udah Kak. Amin. Ayo. Putus-putus. Ya, udah enggak sekarang tadi. Siapa ya pemenangnya? Putus-putus masih. Kayak itu tadi. Iya, tadi putus-putus. Siapa ya? Udah. Selamat pada Karati, Aulia. Tadi sih aku lihat ada namanya, tapi nggak tahu udah live atau masih ada. Masih keada katanya. Iya, masih ada, Kak. On cam dong, Kak. On cam. Lihat. Aku nggak bisa on cam. Oh, kenapa? Ayo, nggak apa-apa. Tapi tetap bisa. Insya Allah. Bismillah. Sebelumnya makasih banyak udah ngadain challenge ini. Jadi sebelumnya itu kan aku tuh udah ngikutin challenge Tadabur untuk pertama kalinya itu di akun lain. Terus tuh kalau tantangan ini nih kayak ya sebelumnya itu kan 1 minggu 1 pekan itu 1 ayat ya. Yang ini tuh satu habis 1 ayat. Jadi kayak wah, tafsir itu kan bukannya sedikit ya. Jadi kalau dalam waktu baca tafsir itu kayak ayo dong ini kayak udah mau jam 12 malam gitu. Tapi kok belum kayak gitu sih tantangannya. Kalau kesan-pesannya itu kayak lebih alhamdulillah sih lebih banyak dapet info, kayak lebih banyak dapet wah ternyata ini semua yang kita alami ini kurang lebihnya karena ini kan baru di awal-awal gitu ya bacanya, tapi itu udah banyak gitu yang kisah-kisah dahulu itu bisa kita ambil gitu manfaatnya, apalagi nih masalah kayak kisah Bani Israel ya, jadi itu kayak kayak lebih masalah iman, kayak lebih masalah ke diri dulu, masalah ke refleksi diri sama kayak pokoknya banyak nampak ke diri gitu, kayak lebih ya Allah ya Allah ya Allah astagfirullah kayak gitu. Udah gitu aja sebenarnya
Makasih banget Kak Hifikum, jazakallah khairan untuk yang udah ngadain ini juga untuk ini lah dengan izin Allah ini kalau dilihat cuman dari postingannya aja tapi kalau sama sahabat kita sama-sama belajar gitu gitu aja Kak. Amin waalaikumsalam. Amin Mbak. Ya Kak. Iya. Da- Dari Jambi Kak, di Jambi. Oh, udah kecuali. Iya. Ya Masya Eh, makasih, jazakallah khairan kasihan. Apa ya Kak banyak-banyak nanya gitu kayak berkali-kali. Ya Allah. hmm, oke. Terima kasih Kak Elita udah nyampein pengumumannya. Dan barakallah sekali lagi buat Kak Rati, sangat-sangat menginspirasi ya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa tetap terus semangat untuk mentadabburi Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, jangan lupa buat teman-teman untuk follow Instagram Tadabur Odoa dan juga follow Instagram anajem.project gitu. Terus juga bisa di-share apa yang kalian dapatkan pada kajian TTM 3 pada hari ini dengan mention @tadabur.odoa dan juga @anajem.project, atau kalau mau di tag ke Ustadz Ahmad Homsaninya juga boleh gitu. Dan aku juga mau kasih tahu kalau TTM ini insya Allah akan diadakan rutin setiap bulannya gitu. Biasanya ada di minggu keempat gitu. Jadi jangan leave grup dulu gitu. Terus juga mau kasih tahu nih info bahwa Anajem Project lagi hiring Instagram content creator. Nah, bagi teman-teman yang punya minat atau skill di bidang desain atau dalam bidang tulis menulis, itu bisa daftar hiring tersebut dan bisa dicek di bio-nya Anajem Project. Oke, semuanya pengumumannya segitu aja. Jazakumullah khair untuk teman tadabbur yang sudah memberikan doa terbaik dan infak terbaiknya juga untuk TTM ini. Kita tutup aja ya. Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak baik, ucapan yang tidak bermanfaat atau kurang berkenan di hati teman-teman. Oke, kita tutup bersama-sama PTM 3 kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair untuk semuanya.